Ya buat Bang Sandi melihat atau mengetahui sosok almarhum di mata kalian bertiga seperti apa? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia orang tua dari sahabat kita, Mas Andi Arifin, almarhum Lukman Arifin SH. Beliau meninggal semalam pukul 23:14 atau 15 menit. Saya dikabarin nggak lama beliau meninggal. Kemudian saya juga meneruskan informasi itu sama teman-teman yang lain, WhatsApp grup, sampai juga akhirnya saya membuat story di Instagram. Kalau ditanya almarhum, sakitnya beliau sudah cukup lama. Terakhir hampir sebulan lalu saya komunikasi sama Sandy. Saya telepon, ternyata Sandy, Ji, video call, gue lagi di rumah sakit sama bokap. Kita sempat video call sama almarhum. Dan kalau ditanya ya memang kondisinya memang sudah cukup lama sakitnya. Jadi kalau kita lihat Sandi, abangnya, adik-adik yang lainnya itu seperti kita melihat seperti sudah tabah, sudah ikhlas. Tapi ada pesan terakhir Bang dari Wah, saya nggak tahu, itu pihak keluarga ya. Tapi sempat tadi Bang Sandi kayaknya berat, artinya kehilangan sosok figur ya. Ya. Di mata sahabat seperti apa sih? Kalau Sandy tadi itu di rumah dia berusaha untuk tegar ya. Tegar, kebetulan juga banyak menerima tamu, tapi nggak tahu ya. IDP kita nggak bisa mengukur perasaan kita ya, namanya anak ya. Iya. Namanya terus Sandy selama ini berbakti betul kepada anaknya dan keluarganya, Masya Allah. Dan saya lihat seminggu yang lalu Sandy masih hubungan, telepon bahwa masih ada di rumah sakit orang tuanya. Dan kebetulan dia ini cerita bahwa orang tuanya sakit dan dia dampingin terus. Sampai kakaknya juga dari Bali dampingin terus. Sampai terakhir saya tadi pagi dengar, saya kaget. Beliau ya betul-betul anak-anak yang soleh terhadap orang tuanya. Dan ini memang sudah takdir ya, karena dari umur juga dan kedua ada sakit dan mungkin Allah lebih cinta, maka Allah lebih mau ini tidak menderita tambah sakit, tapi insya Allah dia akan ditempatkan di tempat yang bersama Rasulullah, bersama sahabatnya, bersama tabiin, di mana cintanya terhadap ibadahnya. Saya dengar anak-anaknya juga semua itu kan ada 3 perkara, satu sama amal yang soleh dan waladun soleh. Anak-anaknya Masya Allah. Yang saya tahu Bang Sandy atau yang udah seperti adik saya dan seperti keluarga saya sendiri. Yang saya bisa tahu itu aja. Karena berapa hari komunikasi memang orang tuanya sakit. Yang saya lihat itu. Selain itu saya kurang tahu lagi. Terima kasih. Mas Okan mungkin? Ya, kalau kita kebetulan sudah lumayan lama ya, karena saya juga sama-sama kita juga. Dan sering acara-acara 5-6 tahun yang lalu almarhum juga sering bersama-sama kita. Saya juga udah menganggap sebagai orang tua sendiri ya. Beliau juga kalau lagi bertemu keluarga juga ceria, bercandaan dan lain-lain. Tapi apapun itu semua Takdir. Takdir yang menentukan. Kita yakin ini yang terbaik buat almarhum. Kita sebagai sahabat-sahabat Sandy hanya bisa mensupport, memberi dukungan supaya tabah. Dan hari ini juga meskipun dari malam hujan besar, tadi juga sudah mendung gelap. Tapi sempat hujan tadi. Iya, hujan tapi dilancarkan, nggak ada terik matahari, adem. Jadi ini mudah-mudahan salah satu tanda ya kalau beliau sangat baik masa hidupnya, dan mudah-mudahan kita mendoakan semoga diterima di sisi Allah dan yang terbaik untuk keluarganya. Mudah-mudahan almarhum lapang, karena betul ya Bib, kalau banyak yang mengatakan beliau orang baik, wah itu insya Allah amin jannah. Terlihat juga dari banyaknya para pengantar ya jenazah ke makam ya. Kalau yang setahu saya, ini alhamdulillah banyak, tapi banyak juga yang nggak datang. Kayak rekan-rekan dari Polri itu sebenarnya juga banyak kita kasih kabar kemarin, tadi malam. Ya cuman memang
ya meninggal kan namanya mendadak. Musib. Saya juga malam ini harusnya mau umroh, saya batalin. Dahsyat, luar biasa. Jadi karena kita sama Bang Sandy ini udah kayak keluarga. Jadi pas dengar tadi jam 11 langsung saya kesini lagi langsung. Satu sisi yang perlu kita tahu dan kita bisa ngambil hikmahnya dan bisa kita contoh, Sandi Arifin ini termasuk orang yang sangat mudah untuk silaturahmi. Temannya banyak, semua kalangan, dari profesinya, public figure yang kalian sama-sama lihat, para ustadz, kiai, habaib, semua kalangan, Polri, TNI. Terlepas dari memang kapasitas dia sebagai pengacara ya, saya nggak ngeliat itu, tapi memang pribadinya itu memang sangat supel dan sangat mudah untuk silaturahmi. Jadi gitu sih, itu yang mudah-mudahan kita bisa ambil contoh dari beliau. Mungkin itu juga yang diajarkan oleh almarhum pada anak-anaknya ya. Pasti. Ya, kalau tidak salah, sepengetahuan saya, almarhum ini orang yang kalau bahasa saya hebat pada masanya waktu itu. Ya, Bib, ya? Iya. Beliau orang yang cukup konsisten. Beliau juga sama-sama sarjana hukum, jadi memang pada waktunya beliau termasuk orang yang cukup dipandang dan cukup dikenal lah pada waktu itu. Anaknya ya Bang Sandy juga meniru, Ya. dan kalau menolong siapapun dia tidak pernah menanyakan apapun, langsung ditolong aja. Mau artis, mau ulama, mau habaib, mau siapa aja, dia kalau mau tolong aja langsung. Itu yang satu, dia punya hero terhadap persahabatan teman dan tidak pernah neko-neko sama kita. Ini udah teman lama ya, 20 tahun lebih, jadi saya tahu persis, dan ibadahnya anak-anaknya Masya Allah juga. Itu yang saya bisa tambahin sedikit doang. Ya. Bang Ramzi sama Mas Okan mungkin mengenal almarhum tidak terlalu dekat ya. Artinya pernah nggak sih mendapatkan petua atau pesan gitu dari almarhum? Kalau bertemu yang beliau sampaikan yang penting sehat, ya kan, rajin ibadah. Karena beliau itu kalau bertemu sama keluarga besar ya udah ngomong sama semua cucunya, mana anaknya. Jadi kita ngobrol gitu. Jadi kalau khusus ngomong itu ya enggak. Cuman yang pasti pelajaran yang saya dapat adalah ya selalu cinta keluarga, ya, cinta Allah, dan selalu yang terbaik gitu loh. Jadi kalau ketemu ya kita udah kayak anaknya sendiri. Jadi yang pasti pelajarannya yang paling dapat ya begitu, cinta keluarga, cinta Allah, selalu konsisten. Ya mudah-mudahan ini semua tertular kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya. Oke kan? Bang Ramzi tadi belum dijawab, ya kan almarhum udah dianggap sebagai seorang ayah ya. Nah, mungkin ada petua apa sih? Iya, kalau ketemu Kalau petua secara langsung ngomong serius sih enggak, cuman memang beberapa kali ketemu ya ngobrol-ngobrol. Dari obrolan itu akhirnya saya bisa ngambil kesimpulan kalau ya beliau orang baik, beliau orang yang cukup berpengalaman gitu kan. Selebihnya saya memang sering silaturahimnya sama anaknya, sama sandinya. Oke. Terakhir Terima kasih, doanya Kak. belum, doanya buat almarhum. Ya udah. Ya, sama doanya, mudah-mudahan Allah yarham almarhum husnul khotimah, dimaafkan dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekuatan diberikan untuk istri dan anak-anak beliau. Terima kasih.